なんだよ。どけよ。お前は女子高生に売りかけして返済のために売春を強要した。不倫じゃねえ。おい、顔をやめろ。やめろって。だったら白状しろ。ほら、分かったからやめろ。このホストはその罪を認めた。Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau ngelanjutin alur dorama yang berjudul Mars part ketiga nih men. Karena ada banyak episode, Nema Manca Seto bakal ngejadiin beberapa part dulu dan semua linknya ntar kita taruh di kolom deskripsi. Buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Oke, ngelanjutin part kemarin. Gara-gara hal itu, semua teman-teman Icon jadi ngomongin Mars dan mereka malah berganti memihak Crocky. Soalnya, Mars gak bakal bisa ngebayar denda tuntutan Crocky yang begitu besarnya, men. Meski begitu, Zero tetap nyemangatin Icon, lalu kemudian mereka dipanggil Bu Sunagawa untuk pergi ke kantor. Dan pas di ruang guru, Pak Kepala Sekolah menasihati Zero sama Icon untuk gak ngelanjutin aktivitas Mars lagi. Soalnya dia juga gak bisa ngebantu Icon sama Zero buat nyelesain kasus mereka dengan perusahaan Crocky. Tapi Zero masih nolak dan akan nyelesain masalah itu dengan caranya sendiri men. Abis dari sana, Zero sama yang lain kembali ke ruang klub untuk meneliti video palsu yang dibikin Crocky dan mencari tahu siapa yang ngedit dan mengganti audio video tersebut. Setelah diamati, Zero langsung tahu kalau pengeditan video itu ada campur tangan dari influencer yang bernama Mr. K. Jadi, Mr. K ini adalah influencer yang suka bikin konten atau live streaming untuk mengekspos penipuan-penipuan yang terjadi di internet. Karena pengaruhnya yang sangatlah kuat, netizen pun langsung mencela atau menulis komentar negatif kepada target. Dan gara-gara Mr. K juga, video-video Mars jadi dapat banyak hate comment dari netizen. Nah, karena lawannya sangat berat, Zero pun memberhentikan aktivitas Mars untuk sementara waktu sebelum melanjutin dan mencari cara untuk menyelesaikan kasus ini. Namun ternyata bukannya pulang, Zero malah nyamperin Kunimi di kantornya untuk nyelesain kasus ini. Karena gak bisa menghindar lagi, mau gak mau Kunimi pun menuruti permintaan Zero dan akhirnya mereka ngobrol di mobil men. Di sana, mereka ngobrolin tentang si Mr. K yang bisa aja pindah ke pihak Zero dan Mars kalau Mars berhasil memecahkan kasus pencemaran nama baik yang diajukan Kunimi. Selain itu, mereka juga sama-sama ngobrolin tentang revolusi negara karena masyarakat masa kini nggak punya rasa khawatir meski ada berita data pribadi mereka telah dibocorkan. Tapi, sampai saat ini, Zero dan Mars masih belum bisa ngebuktiin kalau Kunimi dan perusahaan Crocky membocorkan data pribadi ke perusahaan Cina. Meski tujuan Zero sama Kunimi sama-sama pengen merevolusi negara, tapi Zero masih nggak percaya tuh dengan apa yang dikatakan Kunimi. Maka dari itu, Kunimi menantang Zero untuk menyelesaikan masalah dan kasus-kasus yang akan dia berikan kepada Zero dan Mars selanjutnya. Besoknya, di ruang klub, Kyoji sama Kudaka ngide nih men. Gara-gara aktivitas Mars diistirahatkan sebentar, akhirnya Kyoji sama Kudaka ngebuka kotak surat untuk nyelesain kasus teman-teman yang dikirim lewat kotak surat itu. Menurut mereka, dengan begitu nama Mars bisa pulih dan menjadi baik lagi. Dan kali ini, mereka akan menyelesaikan kasus teman mereka yang mau dihabisi oleh idolanya. Dan gak pakai lama, Kyoji sama Kudaka pun langsung menemui si pengirim surat yang ternyata seorang dedek gemes bernama Rin men. Dek Rin ini ngasih tahu kalau idolanya yang bernama Miyabi adalah seorang host nomor 1 di sebuah klub malam. Dan si Miyabi ini menyuruh Rin untuk membayar utang-utangnya, bahkan Rin sendiri sampai kelilit utang tuh men.
Dan apabila Rin ini nolak buat ngebayar utang itu, maka Miyabi akan terus melakukan kekerasan yang bisa aja bikin Dek Rin ini harus kehilangan nyawa. Ngedenger itu, malamnya dengan menggunakan kostum Mars, Kudaka langsung nyamperin Miyabi yang saat itu baru aja kelar nge-host di klub tempat kerjanya. Tanpa basa-basi lagi, Kudaka langsung menginterogasi dan menghajar Miyabi, sedangkan Kyuji bertugas untuk melakukan live streaming, men. Awalnya sih Miyabi nggak mau ngaku dan malah bilang kalau dia sama sekali nggak kenal tuh sama Dek Rin. Tapi karena kepepet dan terus digebukin, Miyabi pun akhirnya mengiyakan perkataan Kudaka ini, men. なんだよどけよお前は女子高生に売りかけして返済のために売春を強要した。グリーンじゃねえ。おい顔やめろやめろって。だったら白状しろ。ほら分かったからやめろ。このホストはその罪を認めた。 Tapi besoknya, pas di ruang klub, Kudaka sama Kyuji dimarahin anggota Mars yang lain karena mereka semua khawatir gitu. Sampai nggak lama, si Icon datang terus ngasih tahu kalau Mr. K baru aja nge-upload video baru, men. Yang intinya, Mr. K bilang kalau Mars telah salah menghakimi orang, yang mana dalam kasus ini korbannya adalah si Miyabi. Soalnya Rin terbukti nggak ada hubungannya tuh sama Miyabi. Artinya, Rin telah membohongi dan menjebak Kudaka berserta Kyuji tentang kekerasan dan utang tersebut. Mengetahui hal itu, Kudaka sama Kyuji pun langsung menemui Rin untuk mengkonfirmasi tentang berita yang disampaikan oleh Mr. K. Dan bener aja, men, ternyata Rin udah ngebohongin mereka karena faktanya Rin ini udah disuruh oleh orang misterius untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, si orang misterius itu pun juga menjanjikan Rin akan melunasi hutang-hutangnya kalau mau menuruti permintaannya. Ya, karena hal itulah Rin pun akhirnya menurutinya, men. Menyadari kalau mereka salah target dan dijebak, Kudaka sama Kyuji pun berlatih baseball untuk menenangkan diri, men. Karena akibat tindakan mereka itu, nama Mars jadi makin jelek. Di sini, Kudaka bilang ke Kyuji kalau dia putus asa dengan hidupnya karena setiap dia ngelakuin tindakan gitu, semuanya malah jadi berantakan. Tapi di sini Kyuji kasih semangat kalau apa yang dibikin sama Kudaka itu udah salah. Kyuji dibilang kalau dia akan menemani Kudaka apapun yang terjadi. マルスは俺にとって唯一の居場所だったのに、俺は俺でいてもいいんだなって思えて、結局また空振りだ。諦めないで。よし。 Keesokan harinya, Zero langsung nelpon semua anggota Mars untuk berkumpul di ruang klub, men. Tapi Kudaka sama Kyuji nggak datang soalnya mereka dihabisi oleh gengnya Miyabi yang nggak terima atas tindakan mereka kemarin. Tapi Zero dan yang lain nggak curiga soalnya mungkin mereka malu aja gara-gara kasus salah tangkap kemarin. Gak lama Zero ngebuka semuanya tentang kronologi meninggonya Eri dan menghilangnya Udo. Dulu saat Mars akan mengupload video tentang pembocoran data yang dilakukan oleh Crocky, tiba-tiba aja Zero sama Udo diculik dan diancam Wong dan Kunimi buat berhenti ngelakuin hal itu. Dan karena Zero nggak pengen ngelibatin Eri, akhirnya dia nyerahin bukti pembocoran data itu ke Kunimi demi keselamatan mereka bertiga. Karena itu, Eri ngelakuin live streaming sendiri demi ngelanjutin misi Mars yang udah Zero bubarin. Tapi karena Mr. K terus menghalanginya, akhirnya Eri frustasi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, men. Karena itu, Zero akan mengungkap siapa Mr. K sebenarnya. Soalnya dia adalah mata-mata Crocky yang mengetahui gerak-gerik Mars. Dan ternyata Mr. K itu adalah Karen yang merupakan anak Kunimi, sang direktur perusahaan Crocky. Saat itu Karen gak ngelakuin perlawanan sama sekali dan malah mengakuinya, men. Dan itulah salah satu alasan Zero masuk ke sekolah itu, yaitu untuk mencari Mr. K. Karena itu Zero mengumpulkan anggota Mars dengan cara mencari seseorang yang punya nama dengan awalan huruf K, kayak Konichi yang dijuluki Icon, Yuji, Kudaka, Karen, dan juga Kyoka. Dari sinilah semua jadi terbongkar kalau Karen lah yang memasukkan video Wong dari perusahaan Star King kemarin dan juga yang menyuruh Rin untuk membohongi Kudaka dan Kyuji. Dan gara-gara Karen juga, Eri sampai frustasi dan mengakhiri hidupnya. Bahkan Udo juga menghilang setelah Eri meninggoy. Ya tentu aja Karen sendiri ngelakuin itu semua demi melindungi ayahnya dan nganggep Mars adalah musuh besarnya. Soalnya Mars selalu berusaha untuk menghalangi rencana Crocky. Sampai tiba-tiba Kudaka datang dengan muka babak belur sedangkan Kyuji gak diketahui keberadaannya, men.
Maka dari itu, Zero meminta Karen untuk melacak keberadaan Kyuji karena bagaimanapun Zero masih menganggap Karen sebagai anggota Mars. Setelah mengetahui keberadaan Kyuji, mereka pun langsung pergi mencari Kyuji, men. Di sini mereka saling bekerja sama untuk bisa masuk ke TKP dan menolong Kyuji. Dan karena keributan itulah akhirnya Kyuji berhasil kabur. Tapi sayangnya hal memilukan pun terjadi, men. Singkat cerita, sebulan setelah meninggalnya Kyuji, aktivitas klub Mars diberhentikan oleh sekolah sampai waktu yang belum ditentukan. Zero juga nggak kelihatan datang ke sekolah, dan anggota Mars yang lain juga tercerai-berai, men. Meski Mars udah berhenti, tapi head comment masih aja ngebanjirin video-video Mars. Dan gara-gara itu juga, para anggota Mars jadi kesusahan cari temen, soalnya nggak ada yang mau temenan sama mereka. Pas pulang sekolah, Icon kembali ke ruangan klub yang ternyata udah ada Zero tuh di sana. Ya, tentu aja Icon ngomel-ngomel tuh, soalnya Zero ngilang gitu aja semenjak Kyuji nggak ada. Bahkan, Zero juga nggak ngebantu apapun saat anggota mengalami masa-masa sulit penderitaan dihujat banyak netizen. Tapi, Zero bilang kalau dia nggak ninggalin Mars sama sekali, dan bahkan dia akan memulai kembali Mars yang baru. Dai 2章の始まりだ。Showtime! Oke, habis itu Icon ngejelasin deh tuh kemana semua anggota Mars pergi. Si Kensei nggak pernah ke sekolah karena masih shock dengan meninggalnya Kyuji. Sedangkan yang lain masih nggak terima dengan pengakuan Karen yang membuat anggota Mars semakin terpecah belah. Selain itu, netizen juga jadi memihak Rocky karena tuduhan palsu yang diajukan oleh Kunimi kemarin. Parahnya lagi, proyek besar Kroki dan Ender Group juga sudah di-launching, yang mana setiap orang yang menginstal aplikasi Kroki dan menggunakan sistem pembayaran pay later, mereka akan dapat poin yang nantinya bisa jadi diskon kalau belanja produk Ender Group. Gara-gara itulah, para guru dan siswa beramai-ramai menginstal Kroki dan menggunakan fitur baru tersebut. Nah, yang lebih hebatnya lagi, kini Kroki akan bekerja sama dengan pemerintah, yang mana kartu SIM para pengguna aplikasi Kroki akan bisa digunakan sebagai identitas. Dengan begitu, masyarakat bisa belanja, mengurus kartu kesehatan, dan menggunakan hal lain hanya menggunakan aplikasi Kroki doang. Artinya, Kroki bisa mengendalikan semua orang dan bisa aja menyalahgunakan hal tersebut. Gak lama, Icon menemui Karen untuk mengajaknya ketemu dengan anggota Mars yang lain ntar malam. Soalnya Zero pengen nyampein sesuatu dan dia pengen menyadarkan Karen layaknya manusia pada umumnya. Karena bagaimanapun, Karen juga manusia yang harus diberi kesempatan untuk berubah. Icon juga berusaha ngebujuk Karen dengan bilang kalau semua yang dijalani anggota Mars selama ini adalah nyata, bukan kebohongan seperti apa yang dikatakan Karen sebelumnya. Meski begitu, Karen tetap nolak dan cabut ninggalin dia. Singkat cerita, anggota Mars akhirnya berkumpul nih, men. Tapi di sana juga ada Fuha yang mendaftarkan diri menjadi anggota Mars dan ingin menyampaikan pesan Kyuji sebelum meninggoy. Ternyata Kyuji menganggap Mars sebagai rumah dan setiap anggota Mars memberikan kesan berbeda kepadanya. Dari Icon misalnya, meski dia sering dibully, tapi dia adalah orang baik yang selalu merhatiin teman-temannya. Terus si Kudaka, meski dia emosian dan suka bikin heboh, tapi dia adalah orang yang punya semangat paling membara dan selalu mempercayai orang lain. Dan yang ketiga ada Kyoka, meski dia mendapat banyak masalah, tapi dia adalah orang yang paling optimis. Dan yang keempat ada Kensei, meski dia suka nyindir-nyindir, tapi dia adalah teman yang baik. Zero, orang yang menjadi pahlawan bagi Kyuji, karena berkat Zero, Kyuji bisa mempunyai teman-teman yang baik dan juga rumah untuk pulang. Maka dari itu, Kyuji ingin melindungi Mars apapun yang terjadi. Ngedengar itu, semua orang jadi terharu dan memutuskan untuk bersatu kembali menjadi Mars yang baru, men. 俺たちがしくじった原因でもあるフェイク動画。あの男なら知ってるかもしれない。 Setelah bersatu kembali, Zero memutuskan untuk memperbaiki citra Mars dengan mengungkap identitas Wong, orang yang membuat pinjol ilegal bernama Star King sekaligus orang yang hampir menghabisi Zero dulu. Karena itu, mereka harus mencari keberadaan Wong dengan bantuan orang misterius yang pernah ditemui Zero. Gak lama, Zero pun menemui Pak Tachibana di penjara untuk mencari info tentang keberadaan Wong dan info tentang kebusukannya.
Meski awalnya Pak Tachibana menolak untuk memberitahu, tapi akhirnya dia ngasih tahu juga kalau Wong berada di sebuah apartemen kamar nomor 101. Setelah itu, Pak Tachibana juga berpesan agar Zero dan Mars benar-benar merevolusi dunia menjadi seperti yang mereka inginkan. Besoknya, Zero ketemuan sama Karen di ruang klub nih ceritanya. Di sini, Zero mencoba untuk menyadarkan Karen karena dia tahu kalau Karen melakukan ini semua bukan karena keinginannya. Tapi dia cuma lari dari kenyataan, soalnya dia nggak mau mengetahui sikap ayahnya yang mungkin aja selama ini udah ngebohongin dia. Zero juga ngasih tahu kalau nanti malam Wong sama salah satu asisten Kunimi akan melakukan transaksi sebuah flash disk yang isinya adalah bukti rekaman video saat Kunimi dan Wong akan menghabisi Zero. Nah, kalau Wong nggak mau ngasih flash disk tersebut, Wong akan mempublikasikan video tersebut yang mana hal itu bisa membuat citra Kunimi dan Clocky bisa jadi jelek. Karena itu, Zero meminta Karen agar menuruti kata hatinya untuk bertindak sesuai nuraninya. Ya, meskipun dia harus melawan ayahnya sendiri. Seketika, Karen pun jadi galau, men. Dan bener aja, pas Karen pulang, saat itu Kunimi sama Wong lagi teleponan ngobrolin tentang transaksi flash disk tersebut supaya nggak batal. Karena kalau nggak, Wong bakal nge-publish video tersebut di internet. Ngedenger itu, mau nggak mau Kunimi pun menurutinya dan akan mempersiapkan sejumlah uang untuk ditukar dengan flash disk tersebut. そのデータがオリジナルかどうかわからないのに我々が取引に応じるとでも我々を中国に追い返したくて Malamnya, Zero dan yang lain berdiskusi di rumah Zero untuk membuat rencana penggerbekan markas Wongman. Tapi di sini mereka nggak ngajak Kyoka sama Karen, soalnya hal ini cukup berbahaya bagi para cewek. Sampai tiba-tiba salah satu anak buah Tachibana yang bernama Osanai datang untuk ngebantu mereka. Dan usut punya usut, Tachibana telah membuat kesepakatan sama Kunimi tentang video Wong yang lagi ngobrol sama Tachibana yang ngebahas tentang Star King. Jadi, Tachibana emang memperbolehkan Kunimi untuk mempublish video itu, tapi sebagai gantinya, Tachibana meminta Kunimi untuk nggak ngelibatin anak buahnya dan biar dia aja yang dipenjara. Itulah alasan kenapa cuma Tachibana aja yang dipenjara. Dan karena itulah, Tachibana meminta Osanai untuk ngebantu Mars mengalahkan Kunimi, men. It's showtime! Besoknya, Mas mengirim broadcast ke semua subscriber kalau malam ini mereka akan mengungkap identitas asli Kosume yang sebenarnya adalah Wong, seorang dalang dari kasus pinjol Star King kemarin. Gak pakai lama, malamnya Mas pun melakukan live streaming dan saat itu Karen sama ayahnya yaitu Kunimi juga menyaksikan live streaming tersebut. Namun tiba-tiba, Let's go! di waktu yang sama, tangan kanan Kunimi juga sedang bertransaksi flash disk dengan Wongman. Saat mereka saling menyerahkan uang dan flash disknya, tiba-tiba Mas dan yang lain datang buat ngalihin perhatian, lalu Fuha langsung mengambil flash disk tersebut dengan keahlian larinya. Di sini barulah diketahui kalau Mars yang tadi adalah Osanai yang sengaja dikirim ke sana untuk dijadikan jebakan doang. Selain itu, fakta lain juga terungkap kalau alamat yang diucapkan Tachibana ke Zero emang palsu dan dia ngasih nomor Osanai lewat tangan kanannya yang cuma bisa dilihat sama Zero doang, men. Karena itulah, Osanai berperan untuk memberi info tentang lokasi asli transaksi tersebut. Zero juga bisa membuktikan kalau Ko adalah Wong lewat sosmed Krokinya, yang mana semua foto-foto Wong adalah editan. Soalnya saat Zero ngecek aktivitas di tempat-tempat yang Wong kunjungi, di sana nggak ada reservasi atas nama Ko. Lalu saat Zero mau nunjukin bukti dari isi flash disk tersebut, ternyata isinya adalah ini, men. あんたがアジアンマフィアのウォンとしてクロッキーの国見社長と写ってる。何これ Di sisi lain, Karen bertanya ke Kunimi apakah selama ini Kunimi membohonginya atau enggak. Soalnya selama Karen membantunya, Karen ngerasa ada banyak hal yang aneh kayak disembunyiin gitu. Dan faktanya, Karen juga sempat diam-diam ngeliat video saat dia sama Wong mau ngabisin Zero sama Udo pas Kunimi lagi teleponan sama Wong, men. Mengetahui hal itu, Karen jadi ngerasa dibohongi dan dikhianati. Namun hebatnya, Karen udah mengcopy video tersebut dan mengirim ke Kyoka sebagai backup dan bukti agar Mars bisa menayangkan video itu di lives mereka. Disitulah kebenaran tentang Wong jadi terungkap dan aib Kunimi pun ikut terpublish, men.
Sedangkan di sisi lain, anak buah Tachibana juga datang ke tempat Mars berada untuk menyelamatkan mereka yang telah disandra oleh Wong. Oke, balik lagi ke Karen. Karena ngerasa udah dibohongin, Karen pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan hidup sendiri supaya bisa ngelakuin apa yang dia mau sesuai kebenaran hatinya. Di tengah perjalanan, ternyata anggota Mars udah nungguin dia dan malah menyambut dengan hangat atas kembalinya Karen. Kemudian mereka ngasih tahu pesan Kyuji tentang Karen sebelum dia meninggoy. Menurut Kyuji, meski Karen bermulut pedas dan terlihat berani, tapi sebenarnya dia sangatlah sensitif. Karena itu, Karen berusaha menyembunyikan perasaannya dengan selalu tampil ceria. Dan disinilah tangis Karen pun pecah, men. Besoknya, Mas menyambut kedatangan Karen di markas besarnya nih, men. Kini mereka hanya perlu menunggu kedatangan Kensei. Dan setelah itu, Zero ngumumin kalau mulai saat ini mereka akan menghadapi musuh utama mereka, yaitu Kunimi dari perusahaan Crocky. Dan berita baiknya, berkat kasus kemarin, nama baik Mars akhirnya kembali dan mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat. Namun tiba-tiba... いよいよ始まる。フリーズしちゃって。私も動かない。使えなくなるなんてことある？Bersambung. Ending yang sudahlah. Ya udahlah ya, tungguin part selanjutnya aja ya, permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.